Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Denia Putri dengan NIM 2409680. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum dan pengolahan data digital oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5. Pendahuluan, pernyataan penelitian atau research question. Research question pertama, bagaimana cara memahami konsep dasar pengolahan data digital dalam praktikum. Research question kedua, apa fungsi eksperimen menggunakan aplikasi virtual lab. Dan research question ketiga, bagaimana hubungan antar kecepatan dengan koefisien restitusi. Nah, yang kedua ada tujuan. Tujuannya yang pertama, memahami terkait hubungan antara sebuah variabel dengan variabel lain dalam suatu virtual lab. Yang kedua, memahami suatu koefisien restitusi pada analisis digital. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan sains dalam metode digital. Yang ketiga ada hipotesis. Semakin banyak muatan yang disimpan, maka semakin banyak muatan positif dan negatif yang berpindah. Dan yang kedua, semakin besar kecepatan awal, maka semakin jauh jarak yang akan ditempuh. Dan yang ketiga, semakin tinggi suatu ketinggian benda, maka koefisien restitusinya semakin besar. Pada pengumpulan data, kami memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada tripod, bola pingpong, handphone, aplikasi tracker, aplikasi Pipox, laptop, dan aplikasi open camera. Bagaimana sih prosedur percobaannya? Nah, yang pertama, siapkan handphone, kemudian install aplikasi open camera, dan setting kamera dengan frame rate 30.000 fps dan pasangkan handphone ke dalam tripod. Yang kedua, take video eksperimen dengan menjantungkan bola pingpong ke atas lantai dengan memperhatikan ketinggiannya. Dan yang ketiga, masukkan video properties ke dalam aplikasi tracker, kemudian perhatikan suatu calibration stick dan coordinate axis dan analisis hitungan koefisien restitusinya. Dan yang keempat, siapkan aplikasi Pipox, lalu buka fitur Inelastic Collision, lalu letakkan handphone di atas lantai, lakukan eksperimen menjatuhkan bola dengan ukuran ketinggian sama dengan awal. Nah, aplikasi Pipox ini akan mendeteksi dari suara yang dipantulkan pada bola yang jatuh. Nah, yang terakhir, olah data dan sajikan dalam sebuah grafik. Dari pertanyaan penelitian pertama, dalam memahami konsep dasar pada data digital perlu melakukan beberapa langkah, yaitu seperti memahami teori dasar, mengetahui satuan terkecil, juga sistem bilangan biner, lalu mengenal jenis-jenis data, memahami proses digitalisasi, pelajari format file, dan pahami kompresi data. Nah, dalam tabel ini ada data yang telah kami temukan. Data ini merupakan data hasil analisis dalam pengolahan praktikum kami dengan menggunakan aplikasi Pipox dan juga tracker. Nah, mula-mula kita harus mencari ketinggian awal dan akhir agar kita bisa mengetahui suatu nilai besaran koefisien restitusi. Nah, ketinggian kedua, maka kita harus mencari ketinggian pertama. Nah, ada 0,589, 0,433, dan 0,638. Nah, setelah mengetahui ketinggian antara ketinggian setelah dan sebelum, maka kita akan mengetahui suatu koefisien restitusinya. Nah, pada praktikum ini, suatu ketinggian tidak akan secara langsung mempengaruhi suatu nilai koefisien restitusi karena ketinggian hanya menentukan energi potensial saja pada awal benda tersebut, dan ketika benda jatuh, energi potensial akan kembali menjadi energi kinetik. Nah, pada aplikasi Pipox juga mencari ketinggian dengan melalui suara pantulan bola, dan pada tracker dengan menganalisis lewat video tersebut. Research question kedua atau pertanyaan penelitian kedua. Nah, eksperimen dengan menggunakan aplikasi virtual lab. Nah, pada gambar di samping ini kami mencoba praktikum dengan menggunakan aplikasi virtual lab. Nah, virtual lab ini memiliki fungsi yaitu untuk memperkuat pemahaman konsep terkait untuk suatu percobaan praktikum. Manfaat yang lain juga terdapat pada mempengaruhi keamanan, yaitu mencegah kecelakaan, dan kemudian dalam efisiensi, yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia dan peralatan lainnya. Dan juga dapat meningkatkan minat belajar siswa,
melatih keterampilan berpikir kritis maupun analitis, dan dapat menguji hipotesis dengan waktu yang cepat dan efisien. Ini sangat mempengaruhi di dalam dunia pendidikan dan menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi bidang sains maupun teknologi. Kemudian ada reshoot question ketiga. Nah, kecepatan tidak secara langsung juga dapat mempengaruhi suatu nilai koefisien restitusi ini, namun kecepatan mempengaruhi besarnya perubahan kecepatan setelah tumbukan. Nah, semakin besar kecepatan awal benda, maka semakin besar kecepatan setelah tumbukan. Nah, kami menemukan data ini dan lalu disajikan ke dalam sebuah grafik. Nah, data dan grafik di samping merupakan hasil analisis percobaan praktikum pada suatu tumbukan bola pingpong yang terjadi perubahan pada tinggi dan nilai koefisien restitusinya. Karena semakin tinggi suatu ketinggian, maka koefisien akan berubah semakin besar. Nah, grafik di samping dihasilkan dengan mencari sebuah ketinggian pada aplikasi Treka dan Pivot Study, kemudian mencari koefisien restitusi dengan menggunakan rumus akar kuadrat dari ketinggian setelah tumbukan dibagi dengan ketinggian sebelum tumbukan. Nah, koefisien restitusi ini menunjukkan tingkat kelentingan suatu tumbukan dan dapat juga diartikan sebagai akar kuadrat dari rasio energi kinetik akhir terhadap energi kinetik awal. Akhir kesimpulan yang kami dapat dari praktikum untuk pada sebuah bola pingpong ini, yang pertama, koefisien restitusi merupakan rasio kecepatan relatif sebelum dan setelah tumbukan. Yang kedua, koefisien restitusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tumbukan elastis sempurna, tumbukan tidak elastis sempurna, dan tumbukan tidak elastis. Nah, pada percobaan ini termasuk ke dalam lenting sebagian atau tumbukan tidak elastis sempurna. Nah, karena koefisien restitusi ini yang dihasilkan memiliki nilai antara 0 sampai 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.